Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Iqna Khairunisa, 2. Suci Fadilah, 3. Abelita Da Costa, dan yang terakhir yaitu keempat Dendi Al-Qaidar. Kami akan mempersembahkan sebuah video presentasi yang di dalamnya berisi tentang penjelasan mengenai bisnis kami, yaitu bisnis makaroni ambyar. Berikut ini adalah poin yang akan kita jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, di bab 1 ada overview yang berisi latar belakang bisnis, visi dan misi, deskripsi produk, dan struktur organisasi. Yang kedua, di bab 2 ada layout business model canvas. Di bab 3 ada financial plan yang berisi business preparation budget, break-even point, dan profit revenue sharing. Di bab 4 yang terakhir ada closure. Di bab 1 ini akan dijelaskan oleh saya, Iqna Khairunisa. Yang pertama ada latar belakang. Apa sih latar belakang dibuatnya produk makaroni ambyar ini? Latar belakangnya yaitu salah satunya untuk memberikan lapangan pekerjaan baru untuk orang yang membutuhkan seperti pengangguran dan ibu-ibu rumah tangga, serta membuat produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Makaroni ambyar merupakan salah satu merek produk makanan ringan yang berdiri tahun 2020 di Cikarang. Makaroni ambyar tidak hanya fokus terhadap rasa, namun juga fokus terhadap kualitas dan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, dengan tetap menerapkan harga yang sangat ekonomis. Selanjutnya ada visi dan misi. Kita memiliki visi yaitu untuk menjadi salah satu perusahaan makanan ringan snack yang produktif, berkompetitif, dengan tetap mengutamakan produk dengan mutu kualitas, kesehatan, kebersihan, serta pelayanan terbaik sesuai keinginan konsumen, serta dapat diterima dan menjadi produksi rumahan yang maju dan layak dikonsumsi. Selanjutnya ada misi. Yang pertama yaitu mengembangkan dan membuat produk berkualitas dengan harga terjangkau dan dapat diterima oleh pasar atau konsumen. Yang kedua, melakukan proses produksi dengan bahan-bahan berkualitas. Yang ketiga, berkomitmen menjaga kebersihan dalam kegiatan berproduksi. Selanjutnya ada deskripsi produk. Makaroni ambyar merupakan makanan ringan atau cemilan kekinian yang banyak digemari. Makaroni ambyar memiliki banyak varian rasa, di antaranya original, barbecue, rumput laut, jagung manis, dan pedas mulai dari level 1 sampai dengan level 3. Makaroni ambyar menawarkan harga yang sangat ekonomis namun tetap memprioritaskan kualitas bahan dan rasa. Dan yang terakhir di bab 1 yaitu ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemimpin yang dipegang oleh Iqna Khairunisa. Pemimpin bertanggung jawab dalam jalannya bisnis, menciptakan inovasi produk baru, melakukan survei minat pelanggan, dan mencari jalan keluar dari setiap kritik dan masukan pelanggan. Yang kedua ada produksi yang dipegang oleh Dendi Al-Qaidar. Produksi bertanggung jawab dalam proses pembuatan produk dan pengiriman produk sampai kepada tangan konsumen. Dan yang ketiga ada finance yang dipegang oleh Suci Fadilah. Finance bertanggung jawab dalam penataan keuangan bisnis mulai dari pemasukan hingga pengeluaran. Dan yang terakhir di keempat ada promosi yang dipegang oleh Abelita Da Costa. Promosi bertanggung jawab dalam promosi produk, merencanakan promosi produk, dan melakukan promosi produk kepada pelanggan agar pelanggan dapat berminat untuk membeli produk yang kita jual. Oke, selanjutnya ada bisnis model canvas kami. Yang pertama itu ada customer segment, customer relationship, channel, unique value proposition, key activity, key resource, key partnership, cost structure, dan yang terakhir ada revenue stream. Oke, yang untuk penjelasan yang pertama ada key partnership yang dalamnya ada supplier bahan untuk pemasukan makaroni kami. Yang kedua ada penyelenggara event untuk kami mengikuti event-event yang ada agar kami bisa lebih dikenal di masyarakat.
kedua ada key activity. Yang pertama itu kami membeli bahan berkualitas, yang kedua menghadirkan variasi yang unik, yang ketiga itu kami memberikan pelayanan terbaik, cepat dan ramah. Yang ketiga itu ada key resource, yang isinya ada makaroni tentunya, yang kedua ada perasa, yang ketiga ada untuk peralatan, dikarenakan kita masih baru bisnis jadi kita memakai peralatan manual seperti penggorengan, kompor, wadah, centong, dan sendok. Oke, selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya manusianya, yaitu ada Daniela Kheder, tanggung jawab sebagai pembuatan produk dan pengiriman, ada Abelita da Costa, tanggung jawab di promosi, Suci Fadila bertanggung jawab penata keuangan bisnis, dan yang terakhir ada Ignak Yohanes yang bertanggung jawab dalam berjalannya bisnis ini. Dan selanjutnya ada value proportion kami, yaitu makaroni Ambiar menyediakan camilan makaroni aneka rasa kekinian dengan cita rasa khas dan bahan baku yang berkualitas. Bagian E membahas tentang customer relationship, menjelaskan produk usaha, informasi harga untuk penawaran, serta pengiriman produk kepada pelanggan dan menjaga kepercayaan konsumen agar menjadi pelanggan tetap produk kami. Produk yang kita jual berupa cemilan atau makanan ringan yang bahan pokoknya yaitu makaroni. Agar pelanggan tidak cepat bosan, maka kita menghadirkan berbagai macam varian rasa makaroni. Di antaranya original, barbecue, rumput laut, jagung manis, rasa pedas dari level 1 sampai 3. Untuk harga produk makaroni Ambiar yang kita jual cukup ekonomis, sehingga bisa dinikmati semua kalangan, yaitu untuk ukuran kecil 100 gram dengan harga 6.000 per piece, untuk ukuran sedang 250 gram dengan harga 14.000 per piece. Selanjutnya di bagian F membahas tentang channel. Media sosial, salah satu cara mempromosikan produk makaroni Ambiar yaitu lewat media sosial seperti Facebook, makaroni Ambiar, Instagram @mak.makaroniambiar. Di zaman sekarang, mulai dari kalangan pelajar sampai pegawai pasti menggunakan media sosial. Jika kita mempunyai modal lebih, maka kita akan mengajak pelajar untuk bekerja sama dalam hal mempromosikan produk. Aplikasi pengantar makanan. Biasanya orang yang hidup di zaman sekarang lebih memilih untuk membeli makanan lewat APK pengantar makanan karena dirasa tidak merepotkan. Maka kita akan menambahkan produk makaroni Ambiar ke berbagai media sosial yang mempunyai jasa pengantar makanan seperti GrabFood dan GoFood. Tujuannya untuk mempermudah customer dalam hal pemesan produk kami, menawarkan secara langsung. Selain itu, kita juga akan berhubungan langsung dengan konsumen, misalnya membuka tempat untuk berjualan offline, menitipkan produk di warung yang dekat dengan tempat produksi, menitipkan produk di kantin kampus UBSI Cikarang. Selanjutnya bagian G membahas tentang konsumen segmen. Generasi milenial anti ribet, rentang usia 15 sampai dengan 24 tahun. Seperti pelajar, mulai dari pelajar SD, SMP sampai SMA. Sekolah yang berlokasi cukup dekat dengan tempat produksi, yang sangat menyukai cemilan atau makanan ringan, dan juga karena produk yang kita jual mempunyai harga yang ekonomis, sehingga tidak akan memberatkan para pelajar untuk membeli produk kami. Mahasiswa, untuk seumuran mahasiswa tentunya masih sangat menyukai cemilan atau makanan ringan. Untuk permulaan, kami akan menawarkan produk yang kami jual ke mahasiswa yang dekat dengan lingkungan.
contohnya teman sekelas atau bahkan mahasiswa UBSI Cikarang lainnya. Jadi di sini kami akan lebih fokus menargetkan produk kami kepada generasi milenial yang menyukai cemilan praktis, anti ribet, menarik, sekaligus enak dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya, bagian H tentang kas skuter atau penyediaan alat. Untuk menjalankan bisnis ini tentunya kita membutuhkan alat. Salah satu alat yang dibutuhkan adalah untuk produksi. Di antaranya penggorengan besar dengan harga 75.000, wadah besar dengan harga 30.000, centong dengan harga 5.000, kompor dengan harga 140.000, gas 3 kg dengan harga 120.000, sendok dengan harga 7.000, timbangan dengan harga 35.000, etalase kaca dengan harga 350.000. Penyediaan etalase untuk store offline. Dari awal kita sudah merencanakan untuk menjual produk secara langsung. Maka dari itu kami membutuhkan tempat untuk menjajangkan produk jualan kami. Penyediaan bahan baku untuk membuat produk. Jadi tentunya kita membutuhkan bahan baku untuk produk makaroni ambiar. Kami membutuhkan bahan baku seperti makaroni dengan harga 180.000 per 10 kg, perasa barbecue dengan harga 45.000 per kilogram, perasa jagung manis dengan harga 45.000 per kilogram, perasa rumput laut dengan harga 45.000 per kilogram, perasa pedas dengan harga 45.000 per kilogram, minyak sayur dengan harga 54.000 per 3 liter, penyedap rasa dengan harga 15.000 per 3 bungkus, plastik kemasan Ziploc dengan harga 100.000 per 5 pak, stiker label dengan harga 200 per 200 piece, biaya promosi, pantau internet dengan harga 50.000. Untuk awal pembukaan bisnis, kami akan melakukan promosi di media sosial seperti Instagram @mak.makaroniambiar dan Facebook makaroni ambiar. Selanjutnya bagian I, revenue stream. Sumber pendapatan dari penjualan produk makaroni ambiar kepada pelanggan yang dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksi alat dan bahan produksi agar dapat digunakan secara optimal. Financial Plan, Business Preparation Budget. Berikut ini tampilan daftar nama, bahan, dan alat yang kelompok kami gunakan untuk bisnis makaroni ambiar kami. Dengan total jumlah 1.590.000, biaya tetapnya 761.000, dan biaya variabelnya 829.000. BEP atau Break Even Point dari bisnis makaroni kami membagi dua ukuran, yaitu 100 gram dan 250 gram, dengan masing-masing produksi sebanyak 100 pieces. Untuk ukuran 100 gram, kami menghargai dengan harga Rp6.000 per kemasannya. Sedangkan 250 gram kami hargai dengan 14.000 per kemasannya. Produksi ukuran 100 gram yaitu harga 6.000 dikali 100 pieces sama dengan Rp600.000. Sedangkan untuk ukuran 250 gram dengan harga 14.000 dikali 100 pieces sama dengan
Rp4.400.000 dengan total penjualan keseluruhan produksi yaitu 600.000 ditambah 1.400.000 sama dengan 2 juta. Kemudian kita menghitung FC atau biaya tetapnya dengan rumus FC per unit, yaitu 761.000 dibagi 200 sama dengan 3.800 per unitnya. Dan VC atau biaya variabelnya, VC per unit sama dengan 829.000 dibagi 200 sama dengan 4.140 per unit. Lalu kita hitung titik impas dalam unit maupun rupiah. BEP per unit dari ukuran 100 gram dan 250 gram dengan rumus FC per P. P itu harga satuan dari jumlah setiap gramnya dikurangi VC per unit sama dengan 761.000 dibagi 6.000 dikurang 4.140 menghasilkan 409 unit. Sedangkan untuk 250 gram sama dengan 761.000 dibagi 14.000 dikurangi 4.140 menghasilkan 77 unit. Sedangkan BEP dalam rupiah yaitu FC per 1 dikurang VC per S sama dengan 761.000 dibagi 1 dikurang 829.000 per jumlah total penjualan keseluruhan produksi yaitu 2 juta sama dengan 1.270.000 rupiah. Untuk profit revenue sharing itu kami membuat kesepakatan untuk perusahaan 60%, sedangkan untuk calon investor yaitu sebanyak 40%. Revenue sharing 4 sama dengan 40% dikali 2 juta sama dengan 800.000 untuk calon investor, sedangkan profit sharingnya sama dengan 2 juta dikurangi 1.590.000 sama dengan 410.000 dikali 40% sama dengan 164.000 untuk calon investor. Demikianlah presentasi kami. Diharapkan banyak masukan dan kritik yang bisa diberikan pada kekurangan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to